Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran sains. Nah, setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, hari ini kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, tentang pubertas. Nah, apa sih pubertas itu? Nah, disimak baik-baik ya apa yang akan Ibu jelaskan. Masa pubertas atau akil balik adalah masa di mana organ perkembangbiakan manusia mulai berfungsi. Masa ini terjadi pada tahapan masa remaja. Pada umumnya, remaja laki-laki akan mengalami masa pubertas pada usia 10-14 tahun, sedangkan remaja perempuan akan mengalami masa pubertas pada usia 9-13 tahun. Menurut World Health Organization atau WHO, masa pubertas terjadi pada rentang usia 10-11 tahun. Masa pubertas tubuh laki-laki dan perempuan akan mengalami perubahan, yaitu mengalami perubahan pada fisiknya. Nah, pada perubahan fisik ini terbagi lagi menjadi dua. Ada perubahan utama atau primer, itu pun disertai dengan perubahan sekunder. Lalu akan mengalami perubahan pada tingkah laku dan juga pola pikir. Nah, perubahan-perubahan tadi itu dikendalikan oleh hormon reproduksi. Pada masa pubertas, hormon reproduksi sangat berperan. Apa sih hormon itu? Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu. Hormon yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi laki-laki disebut testosteron, sedangkan hormon yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi perempuan adalah progesteron dan estrogen. Pada masa pubertas, organ reproduksi manusia akan mengalami perkembangan dan perubahan fisik. Pada masa remaja terjadi cepat dan juga bertahap. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa tentang pubertas ini, mulai dari perubahan tubuh laki-laki dan juga perempuan dan yang lainnya. Nah, pertama, perubahan tubuh laki-laki dulu, disimak baik-baik ya. Nah, perubahan tubuh laki-laki, tadi kan perubahan fisik itu dibagi lagi menjadi dua, ada perubahan primer dan juga perubahan sekunder. Sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang perubahan primer. Perubahan utama atau primer pada laki-laki yang menandai masa pubertas adalah mulai diproduksinya sel sperma pada sel kelamin jantan ya, oleh organ reproduksi laki-laki yaitu testis ini. Nah, pada masa pubertas, setiap laki-laki menghasilkan sperma. Setiap hari, testis dapat memproduksi jutaan sperma. Hal tersebut menyebabkan kantong testis menjadi penuh dengan cairan sperma setelah beberapa waktu, sehingga sperma akan keluar dengan sendirinya. Hal tersebut biasanya ditandai dengan mimpi basah yang dialami oleh laki-laki. Nah, tadi kan sudah kita bahas tentang perubahan primer, sekarang perubahan sekunder. Oh iya, jadi perubahan primer itu yang terjadi di dalam diri kita, jadi tidak terlihat ya. Kalau perubahan sekunder ini dalam fisik kita, jadi terlihat oleh mata kita gitu, bisa diamati. Nah, perubahan sekunder ini menyertai perubahan primer. Beberapa perubahan sekunder yang terjadi pada laki-laki, yang pertama, jerawat mulai muncul, lalu dada sudah terlihat bidang, tumbuh jakun, tumbuh kumis dan janggut. Walaupun kalian mungkin belum tumbuh kumis dan janggutnya, tapi nanti akan seiring berjalannya waktu kalian akan tumbuh kumis dan juga janggut. Lalu alat kelamin membesar, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, suara lebih berat. Perubahan primer ini dialami semua laki-laki, tetapi perubahan sekunder ini tidak semua dialami laki-laki selama masa pubertas. Nah, selanjutnya tadi sudah kita bahas tentang perubahan tubuh laki-laki, sekarang perubahan tubuh perempuan. Masih sama dengan perubahan tubuh laki-laki,
karena ini perubahan tubuh berarti masuknya ke perubahan fisik dibagi lagi menjadi dua, ada perubahan primer dan perubahan sekunder. Ingat, perubahan primer itu berarti yang utama yang ada di dalam diri kita. Iya, dia perubahan tubuh dalam diri kita, cuman tidak terlihat. Kalau perubahan sekunder kan terlihat dan dapat kita amati. Nah, sekarang perubahan utama atau primer pada perempuan yang menandai masa pubertas adalah mulai dihasilkannya sel telur atau ovum yang matang oleh organ reproduksi wanita yang disebut indung telur atau ovarium. Hal tersebut ditandai dengan adanya menstruasi atau haid yang akan dialami oleh seorang perempuan pada masa pubertas saat ini. Nah, sebuah sel telur akan mengalami proses pematangan oleh indung telur. Pada saat yang sama, terjadi penebalan dinding rahim. Sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh indung telur. Dalam beberapa hari, jika tidak dibuahi sperma, sel telur tersebut akan mati dan dilepaskan keluar rahim. Sementara itu, lapisan dinding rahim yang mengalami penebalan tadi ikut meluruh dan mengakibatkan terjadinya pendarahan kecil. Darah ini menetes keluar sedikit demi sedikit melalui lubang vagina 2-7 hari. Kejadian itu disebut dengan menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini biasanya terjadi setiap 28 atau 35 hari sekali. Ya, sebulan sekali lah. Jadi seorang perempuan ini mengalami menstruasi. Nah, jika tidak paham, tadi kan disebutkan sel telur itu akan mengalami proses pematangan ya oleh indung telur. Jadi di sini ini indung telur kan. Nah, terus di sini tuh jadi ada penebalan. Di antara ini tuh di tabung Palovi ini terjadi penebalan. Di sini, di dinding rahim juga di sini terjadi penebalan. Nah, jika tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur tadi yang menebal di dinding rahim ini akan meluruh. Jadi akan mengakibatkan terjadinya pendarahan kecil. Jadi itu disebut menstruasi. Semoga dipahami ya. Nah, perubahan sekundernya. Beberapa perubahan sekunder pada perempuan. Yang pertama, jerawat mulai muncul. Yang kedua, pinggul melebar. Nah, pinggul melebar ini memungkinkan bayi dapat mudah keluar dari rahim saat melahirkan. Lalu, payudara mulai tumbuh atau membesar. Jadi membesarnya payudara ini untuk mempersiapkan air susu bagi bayi yang akan dilahirkan nanti. Dan muncul rambut-rambut halus di sekitar kemaluan dan ketiak. Selanjutnya, tadi sudah kita bahas tentang perubahan tubuh laki-laki dan juga perubahan tubuh perempuan. Sekarang adanya perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku ini karena adanya perubahan pola berpikir, seperti ingin mencoba hal-hal yang baru. Jadi setelah kalian memasuki masa remaja nih, jadi kalian ini lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terus dalam kehidupan sosial, kalian lebih suka menjalin persahabatan. Terus rasa ingin tahu atau kepo ini semakin membesar. Juga pola pikir dan tingkah laku seorang remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga pergaulannya. Sehingga pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif. Hal tersebut akan menimbulkan motivasi bagi diri remaja. Nah, pada masa remaja ini, emosi yang dialami juga, emosi kalian ini sering berubah-ubah. Hal ini harus disikapi dengan bijak, misalkan dengan cara bersikap tenang. Jadi kalau kalian sudah mengalami masa pubertas ini, kalian harus tenang. Lalu berbicara kepada orang tua nih. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengalami perubahan-perubahan fisik tadi nih yang sudah ibu sebutkan, berarti kalian sudah mengalami masa pubertas. Nah, kalian tidak perlu takut, tetap tenang saja dan bicarakan dengan orang tua. Misalnya kalau laki-laki bicara pada ayah dan yang perempuan bicara pada ibu atau pada orang dewasa yang lebih memahami. Jadi agar kalian lebih tahu nih, jadi batasan-batasan dalam tubuh kalian tuh di mana saja, seperti itu. Nah, setelah tadi kalian berbicara nih sama orang tua kalian. Nah, pada masa remaja ini kalian memerlukan bimbingan dan juga pendampingan dari orang tua untuk membantu dalam menyikapi masa pubertas.
Jadi orang tua kalian itu bisa memberikan pemahaman kepada remaja bahwa perubahan-perubahan yang terjadi, dan orang tua itu merupakan sosok yang tepat untuk bertukar pikiran. Jadi jangan takut kalau mau ngobrol tentang ini sama orang tua tuh, jangan takut gitu. Begitu pula ketika akan memilih kegiatan positif, lebih baik diskusi dulu, terus minta saran terlebih dahulu kepada orang tua. Gimana nih, apakah dilanjut apa tidak kegiatan ini? Kegiatan positif ini dapat diisi dengan membantu orang tua. Selain meringankan pekerjaan orang tua, juga untuk melatih kemandirian kalian. Seperti itu. Lanjut. Nah, persiapan menghadapi masa pubertas. Saat memasuki masa pubertas, kalian nih seorang remaja akan yang pertama membutuhkan teman yang baik seperti bertutur kata dan tingkah laku yang baik, juga rajin belajar, jujur, dan selalu bersemangat melakukan hal-hal yang baik. Memilih jenis tayangan yang sesuai dengan usia. Menggunakan toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana sih cara menggunakan toilet yang benar? Itu yang pertama, membersihkan toilet terlebih dahulu. Yang kedua, setelah selesai menggunakannya, dibersihkan kembali dengan cara menyiram toilet hingga bersih. Lalu membuang sampah atau tisu pada tempat sampah. Nah, selanjutnya tentang menjaga kesehatan diri dan organ reproduksi. Jadi pubertas ini bukan hanya perubahan tubuh saja, tetapi kita harus menjaga kesehatan diri dan juga organ reproduksi kita. Nah, lanjut ya. Pada masa pubertas, produksi kelenjar minyak dan keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau keringat. Hal ini dialami oleh laki-laki ataupun perempuan. Jadi semuanya ini pasti mengalami ya. Nah, cara menjaga kebersihan tubuh dan wajah ini yang pertama, mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar dan buang air kecil, serta menyiram kloset dengan bersih. Lalu mandi dan menggosok gigi secara teratur, mencuci wajah secara teratur, mengikat rambut agar tidak jatuh ke wajah nih bagi perempuan, memakai pakaian yang bersih dan menyerap keringat, mengenakan pakaian dalam yang terbuat dari bahan katun, menjaga celana tetap kering dan juga tidak lembab ya. Menggunakan celana yang cukup longgar. Mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah berolahraga. Nah, pada remaja perempuan yang tengah mengalami menstruasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Walaupun kalian ada beberapa yang belum mengalami menstruasi, ini lumayan ya ilmu buat kalian nanti ketika setelah mengalami menstruasi. Saat membasuh alat kelamin, bersihkan dari arah depan ke belakang. Hal ini mencegah kuman yang menyebabkan infeksi. Gunakan pembalut yang lembut dan sering mengganti pembalut. Jadi kalau terlalu lama menggunakan pembalut menjadi mudah lembab dan tempat tumbuhnya bakteri. Jadi dianjurkan untuk minimal 4 jam sekali untuk mengganti pembalut. Tapi tergantung situasi dan kondisi juga ya. Kalau misalnya kalian di rumah ya aman, tapi kalau di luar ya diusahakan ketika ke kamar mandi diusahakan harus bersih ya. Lalu membasuh kemaluan cukup dengan air saja. Jadi jangan pakai macam-macam lah gitu. Jangan menggunakan sabun deodoran atau parfum karena bahan kimia mudah menimbulkan iritasi. Kurangi mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam. Makanan yang banyak mengandung garam dapat menyebabkan perasaan tegang dan juga tertekan. Katanya nih, ketika seorang perempuan sedang mengalami menstruasi, kalau makan coklat itu biar mood kita baik-baik saja. Dan ibu biasanya makan coklat, entah karena emang ibu suka coklat, tapi ketika menstruasi ibu benar-benar butuh coklat. Kenapa? Karena biar mood ibu tuh aman, stabil gitu, nggak tiba-tiba bad mood, tiba-tiba marah-marah kayak gitu. Lalu banyak minum air putih atau jus buah. Lalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contoh makanan yang mengandung zat besi ini ikan, hati, biji-bijian, dan sayuran hijau. Masih tentang menjaga kesehatan diri dan organ reproduksi ya.
Nah, pada masa pubertas, pertumbuhan dan perkembangan yang cepat sehingga pola makan juga harus dijaga dengan baik nih. Ini ada beberapa cara untuk menjaga pola makan. Yang pertama, menyeimbangkan porsi makanan dengan aktivitas fisik untuk menghindari obesitas. Lalu mengkonsumsi makanan yang beragam seperti buah, sayur, dan lauk pauk. Jadi nggak hanya itu-itu saja, jadi harus dikombin. Lalu membiasakan sarapan pagi dan banyak mengkonsumsi air putih. Nah, mengkonsumsi air putih ini walaupun sepele tapi penting banget. Nah, normalnya manusia itu setiap harinya harusnya minumnya itu 1-2 liter per hari. Tapi ibu juga enggak sih, cuman ya ini sekarang lagi bertahap, semoga kalian juga bisa dipraktekkan. Jadi minumnya 1,5-2 liter per hari. Soalnya itu tuh manfaatnya banyak dari mengkonsumsi air putih itu gitu. Lalu mengurangi makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan berkadar garam tinggi. Lalu hindari makanan yang dapat memacu jerawat dan bau badan. Menjaga kebersihan tubuh ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan menghindari diri dari penyakit. Penyakit pada sistem reproduksi dapat terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini beberapa penyakit pada sistem reproduksi ini seperti gonor, sifilis, dan kanker rahim. Oke, cukup banyak ya pembahasan kita tentang pubertas sampai menjaga kesehatan dan organ reproduksi ini. Semoga kalian benar-benar paham ya yang sudah tadi ibu jelaskan, karena ini kalian kan mengalami, jadi kalian bisa merasakan sendiri perubahan apa yang terjadi di dalam diri kalian nih, kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya, sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Ibu bawel, ibu ngomong panjang lebar seperti ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran IPA selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.